was kinda crying loud. The breeze is sounding sad. Oh no. Gunung Tidar adalah salah satu hal yang membuat Magelang menjadi istimewa. Gunung atau mungkin lebih tepat disebut bukit ini berada di tengah-tengah kota Magelang. Gunung Tidar merupakan sebuah tempat yang bersejarah. Gunung ini sering dijadikan tempat latihan akademi militer. Gunung ini juga bukan tempat yang asing bagi para peziarah. Di area ini terdapat 3 titik petilasan yang dipercaya masyarakat sebagai makam, yakni makam Syekh Subakir, makam Kyai Sepanjang, dan makam Kyai Semar. Berikut liputan yang akan saya sampaikan. Gunung Tidar adalah gunung yang menjulang di tengah kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini memiliki tinggi 503 mdpl. Walaupun tidak setinggi gunung-gunung lainnya yang ada di Pulau Jawa, Gunung Tidar memiliki sejarah dan keunikan yang tidak kalah dari gunung lainnya. Oleh masyarakat Jawa, gunung ini dijuluki sebagai pakunya tanah Jawa, dikarenakan di puncak Gunung Tidar terdapat sebuah tugu dengan simbol huruf Sa dalam tulisan Jawa pada ketiga sisinya. Tugu yang menjulang pada sebuah lapangan luas di puncak Gunung Tidar itu dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa. Selain itu, menurut juru kunci Gunung Tidar, makna huruf Sa yang ada pada setiap sisi tugu itu memiliki arti siapa salah saleh, atau siapa salah akan ketahuan salahnya. Terdapat beberapa situs makam yang berada di Gunung Tidar. Situs makam pertama merupakan makam Kyai Semar atau Badranaya, terkenal dalam kisah pewayangan yang diwariskan oleh Sunan Kalijaga. Konon Sunan Kalijaga pernah bertemu dengannya, sehingga terinspirasi untuk memasukkan ceritanya dalam carangan dan pewayangan dengan nama tokoh Semar yang menyertai Bagong Bareng Petruk. Dikisahkan bahwa Kyai Semar atau Badranaya ini asal-muasalnya bernama Inanna Badranaya. Dia adalah seorang biksu Buddha yang mengabdi di kerajaan Tarumanegara. Setelah kerajaan ini runtuh, Inanna Badranaya melakukan pengembaraan hingga ke wilayah timur. Suatu saat, Inanna Badranaya sampai di Gunung Serandil, Cilacap. Dari sana dia melihat Gunung Tidar dari kejauhan, di mana dahulu disebut sebagai Gumuk Lintang. Di tempat ini, Inanna Badranaya melakukan tarak brata di atas sebuah batu hingga muksa. Setelahnya dia menitis atau bereinkarnasi pada tokoh kerajaan Medang Lamulan. Pada kerajaan Majapahit, ia menitis pada seorang abdi Sapu Angina atau Sapu Jagat. Sedangkan menjelang berakhirnya Majapahit, Inanna Badranaya menitis pada seorang abdi bernama Sabdapalon atau Noyong Genggong. Inanna Badranaya hingga saat ini masih dipercaya masyarakat bisa menitis pada seorang yang diinginkannya. Hingga saat ini petilasannya masih dikunjungi peziarah. Situs makam selanjutnya yaitu makam Syekh Subakir. Syekh Subakir dalam sejarahnya merupakan waliullah atau seorang tokoh yang memiliki peran besar pada masa Wali Songo. Syekh Subakir berasal dari Turki yang diamanahi untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pada saat itu, masyarakat Jawa memiliki keyakinan Hindu, sehingga diutuslah Syekh Subakir untuk memberikan pengajaran agama Islam. Suatu hari beliau mendengar bahwa di Gumuk Lintang dikabarkan ditunggu seorang dahyang yang menguasai Pulau Jawa. Sebagai utusan penyebar agama Islam, hal ini merupakan penghalang keimanan kepada Allah. Akhirnya beliau pergi ke Gumuk Lintang dan terjadilah perdebatan antara dirinya dengan Inanna Badranaya yang diyakini sebagai dahyang tersebut. Syekh Subakir dan santrinya tidak dapat mengalahkannya. Kemudian beliau bersemedi menyepi di Gumuk Lintang selama 40 hari. Pada akhirnya beliau pulang dan kembali bersama santrinya dan membawa senjata Rajah Kalacakra atau tombak. Konon untuk mengalahkan Inanna Badranaya, tombak sepanjang 7 meter yang kemudian disebut Kyai Sepanjang ini dibuka dan ditancapkan di Gumuk Lintang. Dibukanya senjata di Gumuk Lintang menjadi asal muasal nama Gunung Tidar. Maknanya peti di udar, yaitu peti penyimpanan senjata Syekh Subakir di udar atau dibuka.
Sejak saat itulah Inana Badranaya yang kemudian disebut Kiai Semar dan pengikutnya, di mana masyarakat sebagai dahyang penguasa Pulau Jawa pergi tunggang langgang meninggalkan Gumuk Lintang. Baik dari sisi Inana Badranaya maupun dari Syekh Subakir memiliki versi mengenai perdebatan kekuasaan Gumuk Lintang atau Gunung Tidar. Sedangkan dari sisi Inana Badranaya, dia menerima Syekh Subakir menyebarkan agama Islam di Gumuk Lintang khususnya dan Pulau Jawa pada umumnya dengan syarat yaitu tidak boleh menghilangkan ajaran sebelumnya yang merupakan ajaran budaya Jawa. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The chosen one.